Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah. Jangan lupa like subscribe-nya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat paling dekat dan terpercaya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya dikenal sebagai simbol kejujuran, keberanian, dan kesetiaan. Sejak awal dakwah Islam, Abu Bakar sudah memeluk Islam dan mendampingi Rasulullah dalam suka dan duka. Ia merupakan orang dewasa pertama yang masuk Islam, dan perannya sangat besar dalam menyebarkan dakwah. Melalui pengaruh dan kebaikannya, banyak tokoh penting seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Puncak kesetiaannya terlihat saat peristiwa hijrah ke Madinah. Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemani Rasulullah dalam perjalanan berbahaya itu. Saat mereka bersembunyi di Gua Sur, Abu Bakar rela menjadi perisai dari segala bahaya demi melindungi Nabi. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama umat Islam. Ia memimpin dengan adil dan tegas, menjaga keutuhan umat Islam di masa-masa genting. Gelarnya, As-Siddiq, diberikan oleh Nabi karena keimanannya yang teguh dan pembelaannya terhadap kebenaran tanpa ragu. Kepemimpinan yang penuh amanah. Masa kepemimpinan Abu Bakar tidak panjang, sekitar 2 tahun lebih sedikit, namun sangat menentukan arah umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Dalam masa yang singkat itu, ia menghadapi tantangan besar, kemurtadan sebagian suku, nabi-nabi palsu, dan penolakan sebagian pihak untuk membayar zakat. Dengan ketegasan dan iman yang kokoh, Abu Bakar memimpin pasukan untuk mempertahankan kesatuan Islam. Ia mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima untuk memadamkan pemberontakan dan menyatukan kembali wilayah kekuasaan Islam. Ia juga yang pertama memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf, karena banyak penghafal Quran yang gugur di medan perang. Akhir hayat yang tenang. Menjelang akhir hidupnya, Abu Bakar jatuh sakit. Dalam kondisi itu, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Hal ini menunjukkan sikap bijak dan cintanya pada persatuan umat. Abu Bakar wafat dalam usia 63 tahun, usia yang sama seperti Rasulullah. Ia dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menegaskan betapa dekatnya hubungan mereka, di dunia maupun setelahnya. Warisan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan warisan besar, keteladanan iman, keberanian dalam kebenaran, dan kepemimpinan yang mengutamakan umat. Ia adalah gambaran nyata dari sahabat sejati, yang mencintai Rasulullah bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai panutan dan imam. Estafet kepemimpinan, Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Abu Bakar, tongkat estafet kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, sahabat yang dikenal dengan ketegasan dan keadilannya. Umar adalah sosok yang sebelumnya menentang Islam, namun setelah masuk Islam, ia menjadi benteng yang kokoh bagi agama Allah. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam mengalami perluasan yang luar biasa. Wilayah kekuasaan Islam meluas ke Persia, Syam, Mesir, dan sekitarnya. Namun Umar tetap hidup sederhana, menolak kemewahan, dan selalu turun langsung bersama rakyatnya. Ia berjalan malam-malam untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Umar juga menciptakan banyak sistem pemerintahan modern seperti pencatatan administrasi negara, pengangkatan kadi, hakim, dan pembentukan lembaga Baitul Mal, perbendaharaan negara. Kepemimpinannya membawa Islam dari kekuatan lokal menjadi kekuatan global. Cahaya dari generasi terbaik. Kisah Abu Bakar dan Umar hanyalah 2 dari sekian banyak sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk Islam. Mereka bukan hanya sahabat biasa, tapi pilar-pilar awal yang membangun peradaban Islam dengan iman, keberanian, dan pengorbanan. Generasi sahabat adalah generasi terbaik, sebagaimana sabda Nabi. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat, kemudian yang sesudahnya, tabi'in, kemudian yang sesudahnya lagi, tabi'ut tabi'in. Hari, Bukhari dan Muslim, mereka bukan hanya nama-nama dalam sejarah, tapi pelita yang terus menerangi jalan umat hingga hari ini. Dari mereka, kita belajar arti kesetiaan, pengorbanan, dan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa like dan komen subscribe-nya. Saya doakan yang sudah like dan cuman subscribe semoga masuk surga.